Halo, selamat malam bolo-bolo. Nah, di video kali ini, di podcast kali ini, saya mau membacakan atau menyampaikan beberapa pendapat atau jawaban dari teman-teman yang udah lulus dan bahkan masih kuliah. Nah, di podcast kali ini buat teman-teman bisa ya didengerinnya sambil santai, mungkin sambil bersih-bersih atau lagi makan mungkin. Nah, langsung saja yuk. Kalian udah siap? Nah, bagaimana rasanya kuliah di Politeknik? Nah, yang pertama dari Devi Maharani, belajar teknik mesin. Wah, keren nih, seorang cewek kuliah di teknik mesin. Rasanya kuliah di Poltek? Hahaha. Nah, dia langsung jawab gini. Saya kuliah D3 di salah satu politeknik swasta di daerah Jakarta Utara dengan jurusan teknik mesin. Ya, teknik mesin, haha. Dengan sistem pembelajaran jadwal blok. Jadi, jadwal blok itu 2 minggu praktikum di bengkel dan 1 minggu praktikum atau perkuliahan teori dengan jam perkuliahan yang telah ditentukan, yaitu dari pukul 07.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu full dari hari Senin sampai hari Kamis. Sampai hari Sabtu. Ada 2 ya di sini teman-teman. Nah, apa gak kelamaan praktik jadi lupa pembelajaran teori? Sangat-sangat lupa, haha. Bahkan ketika minggu teori, kalau malamnya gak baca-baca materi 2 minggu yang lalu, bisa kayak kambing ngedengerin dosen ngasih materi, haha. Terus kalau di bengkelnya gimana? Enak gak? Kalau di bengkel dibilang enak enggak, dibilang enggak enak juga enggak. Terus gimana dong? Nah, ada satu sisi dimana kalau mahasiswanya menghancurkan atau merusak suatu fasilitas, tool, mesin, dan lain-lain seperti itu bakal dikenakan punishment berupa jam kompensasi. Nah, apa sih jam kompensasi itu? Nah, karena banyak dari teman-teman atau adik-adik yang lagi dengerin podcast ini nggak tahu, saya langsung bahas sedikit ya. Ini lari dari teori. Nah, jadi ibaratnya itu adalah sebuah denda yang diberikan ketika merusak sebuah fasilitas dan kita harus membayar dengan jam lembur. Jam lembur ini dilakukan setelah selesai jam kuliah, maksimal sampai jam 9 malam atau bisa diganti hari Sabtu. Jadi itu kayak lembur lah intinya. Lanjut ya teman-teman. Nanti kalau buat yang nggak paham, kalian bisa langsung saja cari di mana sih itu, apa sih itu jam kompensasi. Bisa ya kalian cari di Google. Terus jam kompensasinya berapa kalau semisal kita ngerusak tool? Nah, saya lupa rumus menghitungnya. Yang jelas kalau saya merusak tool atau mesin, mungkin yang pertama kita harus melapor ke instruktur atau dosen saat kita kelas atau dosen bengkel tersebut. Lalu jam kompensasinya akan dihitung oleh pihak instruktur. Oh iya, saya pernah dijuluki Ratu Jam Minus. Kenapa saya bisa dijulukin ini ya? Karena saking banyaknya jam kompensasi yang saya punya, 150 lebih. Dan kenapa bisa banyak banget? Iya, kenapa ya mbak? Kok bisa banyak banget sih? Karena saya pernah nerbangin batu gerinda. Oh my god. Ini ya, cewek kalau masuk di teknik mesin, pengalamannya luar biasa. Lanjut ya, kita
karena saya tidak mengunci batu tersebut dengan kuat, dan ketika mesinnya saya nyalakan, terbang di sini tuh terlempar ya, karena dia nggak punya sayap. Ya begitulah, batu itu dari tempatnya. Alhasil jadilah batu tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Tapi di sini tuh yang alhamdulillahnya nggak kena badan saya sih, atau nggak kena teman-teman di kampus. Kampusku memang mengedepankan praktikum dan pada teorisnya. Namanya juga Poltek. Terbukti dengannya nilai SKS praktikum 5 SKS untuk praktikum dan nilai teorinya. Dan kadang kalau nilai praktikum udah anjlok, stresnya bukan main, butuh nilai A sebanyak-banyaknya kalau udah begitu. Jadi kalau nilai di praktikum jelek, jadi harus di teori itu harus bagus gitu, maksud mbaknya ini. Nah, tapi dari sekian banyak pahit yang saya rasain, saya juga merasa happy. Wah ya, kenapa nih mbak? Karena teman-teman saya 98% cowok, sangat-sangat membantu saya di saat kesusahan di bengkel dan di jalan. Ya kadang sempet cekcok atau dibuat nangis juga sih, karena tingkah mereka yang suka usil. Ngebantunya juga nggak di bengkel aja kok, seperti di ujian teori juga. Jadi kayak sebelum ujian itu kayak dikasih kerjaan gitu, bantu-bantu bareng gitu, jadi kayak belajar bareng gitu. Nah, kurang lebih itu yang saya rasain kuliah di Politeknik. Banyak capeknya, tapi juga banyak happy-nya. Sekian, terima gaji. Oh, salah. Maksud Mimin, sekian, terima kasih. Nah, gimana nih buat teman-teman yang bingung, yang ingin kuliah? Kalian mau kuliah di Politeknik, universitas, institut, atau di akademik? Ya, semua itu tergantung ya, kembali kepada teman-teman. Di sini saya hanya sharing, membacakan pesan-pesan buat teman-teman. Ditunggu nanti part selanjutnya. Ini tadi adalah part dari jawaban Mbak Dewi Maharani yang kuliah di Jakarta. Karena saya juga memiliki beberapa teman atau beberapa networking gitu. Kita jadi sama-sama Politeknik, kita harus bisalah mengenal atau kita bisa sharing tentang pengalaman. Nanti suatu saat saya akan juga membahas tentang pengalaman kuliah saya di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Seru banget kok. Saya spoiler sedikit ya. Di sana ada tugas besarnya. Dan kalian kalau absennya kurang dari 20%, maksudnya 80%, kalian bisa langsung di RC di matkul tertentu. Oke, selamat malam, selamat menikmati. Kalian bisa scroll di akun ini untuk mencari informasi tentang kuliah Politeknik. Di video kali ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Jangan lupa kalau kalian ingin saya membahas tentang sesuatu, kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Oke? Don't forget to like and comment dan subscribe. Bye bye.